A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khazana ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, begitu teruskan pesan mengenai adab salat ya. Ya, ini sampai nasihat ya, muaidah hasanah dari Imam Khomeini. Faya ayyuhal aziz ya, wahai sahabatku yang mulia ya. Fal'an lakal fursah ya. Wal umrul aziz alladhi wa rasu malika mawjudun. Maka sekarang ini bagi Anda, bagimu al-fursah, kesempatan, wal umrul aziz, dan umur yang berharga ya. Alladhi, yang merupakan rasu malikal mawjud, bahwa ya, umur ini adalah rasul mal ya, modal yang kita punya. Wa tariqus suluk ila Allah maftuh, dan jalan untuk bersuluk, untuk berjalan menuju Allah maftuh, terbuka. Wa bawabu rahmatil haqqi maftuhatun, dan pintu-pintu rahmat al-haq terbuka. Wassalamatu wa quwwatul a'dha'i wal qawiyyu mustaqirratun, dan keselamatan badan ya, anggota-anggota badan dan potensinya dan kekuatan-kekuatannya ya sekarang kita punya ya. Mustaqirin itu artinya ya ada, tetap, kokoh ya, stabil. Wadaru zuru' wadaru zar'i, zari'atu zuru' zar'i ya. Wadaru zar'i alamul mulki qaimatun, dan tempat bercocok tanam ya. Dar itu artinya rumah, zar itu tanaman itu bercocok tanam, yaitu alam mulki ini, alam materi. Qaimatun artinya secara bahasa artinya berdiri ya, jadi ada. Jadi alam materi merupakan tempat untuk menanam ya, bukan tempat untuk menuai. Fasruf himmatika atau fasruf himmataka wa rif qadra hadhihi ni'amil ilahiyah. Maka belanjakan ya, gunakan ke semangatmu ya, yang sungguh-sungguh. Himmah itu artinya semangat yang sungguh-sungguh ya. Kalau hammam itu kamar mandi ya, kamar kecil. Hammam artinya kalau kita punya hajat itu yang sungguh-sungguh, jadi itu ada kaitannya ya, ada himmah dengan hammam. Dan bersungguh-sungguhlah kira-kira ya, dan kenalilah qadru, kemampuan atau kadar ukuran nikmat ilahiyah ini ya. Artinya kita jangan mengabaikan nikmat-nikmat ilahiyah
berupa kehidupan di alam materi ya. Wastafid minha wa tahassul al-kamalat ar-rohaniyah wa sa'adat al-azaliyah wal abadiyah. Wastafid minha, dan istafada itu memperoleh faedah ya, faedah, manfaat. Ambillah manfaat dari umur, dari kesempatan yang Allah berikan tadi itu ya. Watah hasil, dan apa, raihlah ya, hasillah itu hasil, ini dari bahasa Arab, dan watah hasil ya, hasola ya, tahassola yuhasilu ya, watah hasil, raihlah kesempurnaan rohaniyah dan kebahagiaan yang azali dan abadi. Azali itu yang tidak berawal, dan yang abadi yang kekal. Wa khudh nasiban min hadhil ma'arif al-katsirah, dan wa khudh nasibat, ambillah bagianmu ya. Jadi jangan min hadhil ma'arif al-katsirah, dengan makrifat yang banyak ini. Jadi jangan berhenti sampai makrifat saja, jadi harus diteruskan dengan langkah-langkah dan amal-amal. Allati basataha al-Qur'an syarif as-samawi wa ahlul bait wa ahlu baitil ismati alaihimussalam, yang telah dihambarkan oleh Al-Quran yang mulia, yang samawi, dan juga oleh Ahlul Bait yang terjaga alaihimussalam, ala basitil ardi tabi'iyah al madlumah ya, al mudlimah ya. Dan dihambarkan di atas hambaran bumi materi ya, alam tabiah, alam materi yang gelap. Jadi Al-Quran dan Ahlul Bait sudah memberi penerangan mengenai hal ini ya. Wanawir alamil wanawiru alama al-alama bil anwaril sati'atil ilahiyah, dan terangilah alam ini, alam materi ini, dengan cahaya yang yang menerangi, cahaya ilahi yang menerangi ya. Wa nawwir adil tabi'atikal adar model al al madlumah ya, binuril ilahi, dan terangilah cahaya bumi ini terangilah kegelapan bumi materi ini dengan cahaya ilahi ya. Wa nawir bunuril haqqi ta'ala basaraka wa sam'aka wa lisanaka wa syairil qawiyyid dhahirati wal batinah, dan terangilah dengan cahaya al-haq ta'ala ya. Terangilah yaitu objeknya ini ya. Terangilah penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu, dan seluruh potensi-potensi yang lahir dan batin dengan cahaya ilahi ya. Wa badil hadhil ardil zulmaniyah ila ardin nuraniyah, dan gantilah bumi alam materi yang gelap ini dengan yang nurani ya, nurani yang bercahaya. Nurani itu artinya bercahaya ya. Jadi kalau hati nurani, kalau hati yang gelap ya tidak nurani. Kalau hati yang bercahaya memberi memberi inspirasi, memberi pengetahuan. Jadi ciri-ciri hati yang bercahaya itu
memberitahu kepada kita apa yang harus dilakukan ya. Tidak membuat kita bingung, tidak cemas, tidak apa. Itu hati yang nurani. Bal ila sama'il aqlaniyah fa fi yaumi tabatil ardil ghairil ardi. Dan bahkan kepada langit sama ya sama artinya alam yang lebih tinggi ya, bukan langit yang materi tapi langit dalam alam di atasnya. Jadi alam materi di atasnya itu alam barzah. Dan gantilah bumi itu dengan alam yang lebih tinggi. Wa illam tatabaddal ardaka khairal ardi walam tatanawwir binuri rabbi walakal dhulumat wal masyaqat wa anwa'il wakhsha wa dhulmah wa dhillah wal azab. Dan jika engkau tidak mengganti bumimu ya dengan yang bumi yang lain, maksudnya tidak mengambil cahaya tadi dan tidak mencahayai, menyinari dengan cahaya Tuhan, maka engkau akan mengalami ini ya, kegelapan, masyakoh itu artinya kesulitan ya, dan berbagai ketakutan ya, wasya ya kita alami sekarang ya ketika ada COVID ya, wahsyat ini begitu meliputi kita ya. Ini salah satunya karena ya tadi itu kegelapan karena kurang harmonisnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai wahsyat, berbagai ketakutan, dan ini belum ya, ini jadi itu semacam tes ya, semacam gitu loh rasanya ketakutan ya. Ini belum di alam kubur atau di alam akhirat ya. Ini akibatnya kalau kita sholat kita tidak bagus ya. Dan kegelapan ya, gelapan, jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan, meraba-raba ya, mentok sana mentok sini. Wadillah, dan kehinaan, kita hina, meminta-minta dan seterusnya. Wal adab, dan adab siksa. Fal'an al-qawiyyu dhahiratun al-qawiyyi dhahirah al-qawiyyu dhahiratu wal batiniyatu ya. Lana mudlimatun bidulumati syaitaniyah. Sekarang ini potensi-potensi lahir dan batin kita diliputi dengan kegelapan syaitaniyah ya. Wa ana akhsha min annahu kiyana ya ala hadhil hal, dan aku khawatir ya, takut bahwa hal ini hadhil hal tetap ya, artinya kita tetap dalam kegelapan. Fabi tadriji tatabaddal ardil hayulaniyah allati fiha nurul fitrah ardan sajaniyah madlumah sajaniyati madlumatun khaliyatun min nuril fitrah wa mahjubatun anjami ahkamil fitratillahi. Maka secara bertahap
gantilah ya kegelapan hayula ya. Jadi hayula kita kalau dalam istilah filsafat itu apa, materi yang tanpa surah ya, yang cuma punya potensi saja ya. Artinya ada haya yang apa, yang potensi-potensi yang sudah diberikan tadi itu ya, yang merupakan tawanan kegelapan, khaliyatun min nuril fitrah, yang kosong dari cahaya fitrah. Dan atau secara bertahap, mungkin masih terus dia secara bertahap, bahwa kegelapan itu menutupi cahaya berarti fitrah ya, dan menutupi dengan menutupi wa mahjubatun an jami al-kamil fitrah, dan tertutup dari seluruh ahkam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita mungkin tertutup. Wa tilkal syaqwah laisa ba'daha sa'adah. Dan kerusakan ini, jadi kerusakan hati itu, kerusakan hati tidak ada setelahnya itu kebahagiaan. Jadi kalau hati rusak, gelap, maka tidak akan ada kebahagiaan ya. Wa dzulmah la yu'aqibuhan nur, dan kegelapan yang tidak akan bisa yang tidak akan ada cahaya setelahnya ya. Wa wahsyatun la tara wajhal atma'innan ya. Dan ketakutan yang tidak ada di dalamnya wajah-wajah tuma'ninah ya, tidak ada ketenangan. Wa adzabun laisa wara'ahu rahatun, dan azab yang tidak ada setelahnya rohah ya, tidak ada ya. Di akhirat azab itu tidak berhenti, tidak ada rohah. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini kutipan dari ayat Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nur. Dan barang siapa Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. A'udzubillah min hururatis syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari tipuan-tipuan syaitan. Wa nafsul ammarah bisu, dan juga tipuan nafsul ammarah bisu ya. Fa inna umdatul maqsud wal maqasidul lil insa lil anbiya'il idham wa tashri'is syari' wa ta'sisil ahkam wa nuzulil kitabil samawiyah, khususan Al-Qur'anus Syarif al-Jami' alladhi sahibahu wa makashifuhu nurur rasul al-khatim al-tahir al-mutahhir sallallahu alaihi wasallam ya nasyirut tauhid wal ma'ariful ilahiyah. Sampai sini ya. Maka tujuan dan maksud para diutusnya para anbiya yang agung ya, para nabi-nabi yang agung, dan syariat-syariat yang mulia, dan penetapan ahkam-ahkam ya, hukum-hukum, dan turunnya kitab-kitab samawi, khususnya Al-Quran yang mulia, yang jami', yang meliputi ya, yang meliputi segala sesuatu ya, dan yang di bawah ya,
dan diungkapkan ya, diajarkan cahayanya yaitu oleh Rasul Khatamul Rasul penutup ya, yang disucikan sallallahu alaihi wasallam, ya adalah menyebarkan tauhid ya, dan ma'rifat ilahiyah, dan memutus akar kekufuran ya, dan kesyirikan, dan keadaan-keadaan beribadah kepada setan ya, dan untuk tidak menyembah setan. Dan sirit tauhid wa tajdid sarah wa jarah fi jami'il ibadat al-qalbiyah wal qalbiyah. Dan supaya apa ya, menghilangkan ini terus dan menyebarkan tauhid dan tajrid ya, dan murnian ya. Seluruh ibadah qalbiyah dan qabiliyah. Qabiliyah maksudnya apa ya? Qalbiyah, hati, badati, dan qabiliyah. Ya, qabiliyah. Bal kana yaqulu asy-syaikhul arif al-kamil Syah Abadi Ruhi Fida ya, bahkan karena telah berkata Syekh Arif ya, gurunya Imam Khomeini ya, Al-Kamil Syah Abadi ya, Ruhi Fida, rohku sebagai tebusannya. Innal ibadat innal ibadat ya ajra tauhid min batinil qalbi ila mulkil badan, bahwa sekalian ibadah adalah praktek yang tauhid dari batin yang qalbi sampai mulki badan ya, sampai potensi-potensi badan. Jadi beribadah itu adalah mempraktikkan tauhid pada seluruh potensi batin dan seluruh potensi lahir. Bil jumlah, maka secara umum an-natijatul matlubatu min ibadat ya tahsilul ma'arif wa tumakkinu at-tauhid wasair ya wa hasil ma'rifil qulub ya, dan bahwa hasil yang ingin dituju ya, natijah itu kesimpulan atau hasil ya, hasil akhir, matlubah yang dituntut, yang dituju, yang diharapkan dari ibadah itu adalah menghasilkan ya makrifat ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Aqimis shalah li dzikri, untuk makrifat kepada Allah ya. Awaluddin ma'rifatullah wa akhir ya, dalam kata Imam Ali dalam Najul Balaghah, bahwa awal dari agama adalah ma'rifatullah. Jadi pertama kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu kita beribadah, yang mengenal di awal ya beda dengan mengenal setelah ibadah ya. Dan akhirnya juga ma'rifatullah, ma'rifah yang lebih tinggi dari ma'rifah yang pertama ya. Dan menetapkan tauhid ya, memantapkan tauhid, dan juga seluruh ma'rifat di dalam hati. Wa hadzal maqsudu la yaqsiru illa bi anna yastawfi as-saliku al-hududul qalbiyah lil ibadah. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali dengan melibatkan ya,
hati dalam ibadah, menghadirkan hati dalam ibadah. Jadi kalau kita tidak menghadirkan hati dalam ibadah, ya ibadah kita itu tidak akan ada hasilnya, ya, dan tidak menarik, ya. Jadi seperti olahraga itu latihan bagi lahir, ibadah itu harus dianggap sebagai latihan bagi hati dan roh, ya, dilatih. Jadi semakin hari semakin meningkat ma'rifatnya, ya, dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa. Itu hanya bisa kalau itu dipakai untuk melatih hati. Kalau tanpa itu, ya tidak menarik ibadah itu sebagai rutinitas, dan lama-lama kita akan bosan. Ya'biru min suratil qalbi ilal haqiqatil lubbi, ya. Dan setelah itu, dan ya'biru, ya, beriktibar itu melihat dengan jangkauan di balik sesuatu, ya. Dari suratil qalbi, dari bentuk-bentuk qalbi, kepada hakikat yang lub, yang lebih dalamnya. Lub itu artinya inti, ya, kernel, inti. Jadi atau roh. Jadi setelah dari qalbi nanti akan menuju ke lebih dalam. Jadi kalau hatinya sudah baik, maka ada yang lebih, lapisan jiwa kita yang lebih dalam dari hati, kan, ya. Kita rasakan itu yang tidak kita lalu kita rasakan. Jadi munculnya itu kadang-kadang, ya. Tapi itu sangat mempengaruhi, menentukan, ya kan. Itu yang harga kita. Jadi melatihnya dari luar, mulai dari lahir, terus hati, terus yang lub itu, ya, yang lebih dalam, bagian lapisan jiwa kita yang lebih dalam, ya. Itu menarik, ya. Ada ayat yang ternyata ada ayat itu, ya, wa khalaqakum atwara, kalau nggak salah ya, dalam ayat itu, ya, sebentar saya cari. Ini ayatnya, ya. Wa qad khalaqakum atwara, ini kalau nggak salah di surat apa, ya. Jadi ini ya, surat Nuh ayat 14 itu, ya. Bahwa Allah telah menciptakan kita itu berlapis-lapis, ya, atwara, berlapis-lapis dalam tingkatan-tingkatan. Orang-orang tasawuf mengatakan tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan itu, ya, lapisan-lapisan jiwa kita. Jadi ini tujuan dari ibadah, memperbaiki diri kita, jiwa kita, dari lapisan ke lapisan. Terus wala yatawaqqaf fit dunia wal qasyri fa innal wuqufu fi hadzal umur asyauqi fi tariqi sulukil insaniyah. Dan jangan berhenti pada lahir, itu, ya, intinya. Maka sesungguhnya berhenti pada perkara ini adalah suatu suatu kecelakaan, mungkin, ya, dari suatu kegagalan dalam berjalan menuju jalan-jalan insaniyah. Jadi itu berhenti pada tujuan ibadah lahir, hal-hal yang lahir itu tidak sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaan kemanusiaan, atau tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kemanusiaan. Walladzina yad'una ila sirati faqat wa nahuna nasa 'anil adabil batiniyah wa yaquluna annahu la ma'na li syari'ah wal haqiqah laha siwa hadhihi surah wal
wal kisrah ya, wal kisrah, kisrah atau kisrah ya, nggak tahu juga ini. Fahmu syaitan, fahmu syayatin atau riki lawahi ta'ala wa syaitatin. Berhenti dari sini kayaknya ya. Bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa yang ada itu adalah surah fakot ya, fakot itu tanya saja ya. Ada yang lahir saja, kita ini cuma disuruh beribadah secara lahir saja, dan melarang manusia dari mempelajari atau mempraktikkan adab-adab batiniah, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada makna syariat dan tidak ada hakikat bagi para ibadah itu kecuali yang lahir dan yang kulit-kulit itu ya. Ini adalah paham syaitani ya. Paham. Dan tariq ilallah wa ashwaqis sabil insaniyah la buddha ayyasta'id min syarrihim ilallah. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan-kerinduan pada jalan-jalan insaniyah ya, la buddha ayo azim ya, menuntut kita untuk berlindung dari tipuan-tipuan itu ya, kejalan itu berlindung pada Allah. Fa innahum yataifu lil insani wa nuril fitrah illa fitratillah alladhi huwa nurul ma'rifat tauhid wal wilayah wa syairil ma'arif. Dan fa innahum yataifuna, dan mereka itu yataifuna insan, mungkin menghalangi ya, memberhentikan manusia dari cahaya fitrah yang merupakan nur ma'rif dan tauhid dan wilayah wa syairil ma'arif. Wilayah ini penting ya. Jadi sebetulnya inti Islam itu wilayah ya. Jadi tauhid, manifestasi tauhid adalah risalah, dan risalah itu turun ke nubuwah risalah tauhid ke risalah, dari risalah ke wilayah. Dan wilayah ini secara praktis sekarang ini ya wilayatul faqih ya. Terbukti bahwa tanpa wilayatul faqih itu Islam sulit ya, sulit terwujud, sulit. Wa yasduluna alaihi hijabul taqlid wal jahalah wal adat wal auham. Dan ini akan menunjukkan kepada kita hijab-hijab taklid ya, dan akan menuju manusia ya, menunjukkan manusia, membawa manusia ke hijab-hijab taklid ya, dan jahalah, kebodohan, dan adat dan kebiasaan dan waham-waham. Yamna'una ibadallah an akifuna bi janibihi wal wusuli ilal jamalil jamil, dan akan menghalangi hamba-hamba Allah dari beriktikaf ya, dari menuju atau beribadah dengan di sisi usul ya, bijani bihi wal wusuli, untuk beribadah di sisi Allah, untuk bertawaf ya, untuk berdiam ya, wukuf ya, beribadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk usul, untuk sampai kepada jamaluhul jamil ya, kepada keindahannya yang ila jamalihil jamil, kepada keindahannya yang maha indah.
wa yasudduna an tariqil ma'arif, dan menghalangi dari jalan-jalan ma'rifat, wa yujahuna ila dunya wa zakharifiha, dan menghadapkan wajah manusia, ya, memalingkan wajah manusia kepada dunia dan hiasan-hiasannya, wal jihadil madaniyah, dan arah-arah madaniyah, wal jasmaniyah wa awaridhiha, dan jasmani dan hiasan-hiasannya, ya. Ya itu, jadi intinya kita diajak Imam Khomeini untuk memperhatikan aspek-aspek batiniah, ya, tidak berhenti pada yang lahiriah. Ya, sampai di sini dulu. Jadi ini mungkin penekanan. Ya, mungkin di ujung ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita berlindung dari itu semua. Semoga kita bisa mengamalkan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, ada komen? Mungkin nggak terlalu ini, ya. Rekamannya, ya. Ya, jadi direkam. Ini tuh bagian atas. Hah? Bagi bab apa? Bab qiyam. Yang berapa? Qiyam berdiri sholat. Jadi ini membahas adab qiyam, ya, masih. Jadi mengingatkan lagi bahwa qiyam itu artinya berdiri, bahwa kemampuan kita berdiri itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan tauhid fi'liyah, ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya qiyam secara batin, ya. Jadi tauhid fi'liyah. Jadi kalau kita merasa bahwa ada sebab-sebab yang mandiri atau di luar Allah Subhanahu wa taala, itu, ya, perlu diperbaiki, ya, tauhid fi'liyah. Ya, ini yang menyebabkan cemas, kan. Kita menganggap bahwa, ya, cemas karena kalau mengasal dari Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Maha Pengasih, dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik, kan. Kan nggak ada sesuatu yang datang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalkan kayak Israel sekarang, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah untuk mencapai tujuan-tujuannya itu kadang menggunakan musuh-musuhnya. Allah menyempurnakan, katakanlah, ya, mungkin, ya, wujud Imam Ali Khamenei misalkan, ya, bersinar menjadi kuat dan kedudukannya makin tinggi. Para syuhada mencapai kedudukannya itu dengan perantaraan Israel. Ya, jadi kalau orang punya tauhid fi'liyah, ya santai aja menghadapi yang begitu-begitu, ya. Ya, berusaha. Nah, aku ya bingung, Mas, ya. Ya, makanya tauhid fi'liyahnya diperkuat. Ini memang dilatih, nggak bisa begitu saja, ya. Ya, ini ya, ini juga baru disadari kemarin ketika COVID itu. Wah, itu kacau karena kita selama ini tidak menyadari pentingnya tauhid fi'liyah. Jadi udah cemas karena itu, terus cemas karena penyakit. Jadi banyak orang kan meninggal katanya itu, kan.
karena kecemasannya, bukan karena sakitnya. Cemas menghadapi itu COVID itu sampai nggak bisa tidur, tambah sakit. Jadi sakitnya itu disebabkan karena nggak bisa tidur. Akhirnya ya mungkin meninggal sampai waliyatubillah ya kalau kita meninggal dalam keadaan demikian. Kita berlindung dari Allah ya. Jadi memang cepat ya, makanya sering-sering berlindung pada Allah. Jadi ini kesempatan ya apa hal yang menimpa apa, makanya ucapan Sayyidah Zainab itu marwa itu ila jamila itu ya bisa dipahami dalam konteks seperti ini ya. Dalam tauhid yang kuat. Jadi kalau orang tauhidnya nggak dilatih, ya hatinya nggak kokoh ya. Dan latihannya itu lewat sholat. Sholat yang apa? Yang disertai dengan adab-adab. Ya gitu ya. Oke. Ya begini ya, jadi ya jadi secara sederhana agama itu kan tiga apa akidah, fikih dan akhlak. Akidah itu membersihkan kita dari hal-hal dari apa kesesatan-kesesatan ya yang rasionalitas. Jadi domainnya rasional kalau ibadah itu. Kalau akidah itu jadi apa, persepsi kita yang nggak benar mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai kenabian, mengenai imamah, mengenai ma'ad, itu semua kan bisa dicapai dengan rasional. Nah, itu bisa diperbaiki dengan rasional dengan belajar itu. Nanti membersihkan apa akidah secara rasional. Jadi filsafatnya adalah salah satu usaha untuk membersihkan apa akidah ya, supaya akidah kita semakin kuat secara rasional. Nah terus fikih itu membersihkan atau memperbaiki secara lahir dan perbuatan. Akhlak itu domainnya membersihkan atau menguatkan atau memperbaiki hal-hal yang bersifat batin. Jadi tiga-tiganya harus jalan ya kalau mau sempurna. Fikih mungkin mestinya kalau sekedar tahu ahkam ya mungkin nggak terlalu lama mempelajari. Yang terus menerus ini adalah akhlak ya, dan mungkin akidah kalau punya apa namanya menguatkan akidah, menguatkan konsep-konsep rasionalitas mengenai Allah, risalah, ma'ad, dan juga kaitannya dengan kita, dengan manusia. Nah, ya kita sampai kepada pasal ke-12 ya, dari marhalah ke-10 ya. Faslus Tsani Asyar. Tsani Asyar. Pasal ke-12 ya. Fi maudhu al-harakah, fi maudhu'il harakah al-jauhariyah wa fa'iliha. Pasal ke-12 tentang maudhu subjek ya, maudhu
harokah johariah dan fa'ilnya ya. Jadi masih ingat ya bahwa rukun gerak itu ada 6 ya kan. Yang pertama adalah fa'il itu atau muharrik, yaitu yang penggerak. Yang kedua al-maudhu atau maudhu atau mutaharrik, itu adalah yang melakukan gerak ya, atau subjek yang bergerak. Penggerak sama yang melakukan gerak. Yang ketiga adalah mabda ya, ada mulainya dan ada muntaha, ada ujungnya. Terus ada masafah. Ada masafah itu secara harfiahnya jarak. Dan yang terakhir adalah zaman ya, waktu. Dan ini ya kemarin kalau filosof lama itu berpendapat bahwa masafah itu cuma ada 4 yang semuanya arad. Nah, mulai Sadra berpendapat bahwa selain 4 itu ternyata jauhar juga bergerak, dan ini konsekuensinya panjang ya. Dari karena mengatakan atau karena dimulai dengan premis bahwa jauhar bergerak karena banyak masalah di balik itu ya. Qalu, mereka berkata ya. Jadi ini mereka itu siapa di sini? Kalau menurut itu adalah menurut Ustaz Ustaz Somali, bahwa ini yang menurut Mullah Hadis Sabzawariyah, Al-Hajj Mullah Hadis Sabzawari dalam Syarah Mandumah. Kan sudah dijelaskan ya, Syarah Mandumah. Syarah Mandumah itu adalah kitab filsafat ya, sebelum ada Bidayatul Hikmah ya, dikarang oleh Mullah Hadis Sabzawari, juga dipakai beberapa dekade untuk di Hauzah ya, dalam pengajaran filsafat, ditulis dalam bentuk syair-syair, yaitu mandumah itu syair ya, dan diberi syarah oleh Mullah Hadis sendiri, disebut syarah mandumah. Jadi diterangkan. Nah, syarahnya itu ada footnote-nya juga ya. Bahwa annal maudu'a hadhil harakah wal madah wal madatul mutahassilatu bisuratin ma ya, bahwa maudhu ya, yang bergerak ya, atau mutaharrik, masih ingatnya maudhu tadi, bahwa dari harokah johariah itu adalah madah materi ya, yang diberi surah ma ya. Ma itu artinya suatu surah entah apa, pokoknya materi yang sudah punya surah, punya bentuk. Ya, ada materi yang nggak punya bentuk. Materi yang nggak punya bentuk itu yang nggak bisa dilihat, yaitu hayula ya, yang fi'liyata laha illa la fi'liyata laha ya. Tidak punya fi'liyah, tidak punya aktualitas, kecuali dia tidak punya aktualitas itu. Jadi benar-benar nggak punya aktualitas. Nggak punya aktualitas yang nggak bisa dilihat ya. Tapi
maudhu dari harokah jawariyah ini menurut Sabzawari itu adalah materi yang sudah punya surah ma, ya sudah tertentu. Min suari, min suari, min surah, min suril muta'akibah al-mutahidah bil ittisali wassayalan. Jadi mulai di Sabzawari itu juga berpendapat bahwa ada surah ada harokah jawariyah, ya, berpendapat. Jadi bagaimana materi tadi itu, yaitu beberapa rangkaian surah yang sambung menyambung dan mengalir yang secara kontinu, ya, sayalan. Sayalan itu bitisali wasayalan, itu sambung menyambung dan sayal, ya. Sayalan itu dua sayal, ya. Jadi artinya sambung menyambung dan kontinu, ya. Nah, jadi menurut Ibnu Sina maudhu itu harus tetap, ya. Jadi yang bergerak itu harus arotnya saja gitu. Jadi ini kan jadi masalah. Jadi menurut Ibnu Sina bahwa gerak itu yang bergerak itu misalkan orang kalau bergerak, ya orangnya itu harus itu tetap, ya. Yang dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi arotnya yang berubah. Orangnya itu harus tetap gitu menurut Ibnu Sina. Nah, terus nah ini bedanya dengan apa? Gerak gerak harokah. Harokah jawariyah, jadi si manusia itu juga berubah ketika dia bergerak. Nah, dia bergeraknya gimana? Bergeraknya itu ya sayal, ya, sambung menyambung. Jadi merupakan mengalir, ya. Si manusia itu juga mengalir dari suatu bentuk ke bentuk berikutnya. Tapi mengalir, ya. Tidak bisa, ya, aliran-aliran itu pada nyatanya nggak bisa dibagi, kan. Alir itu kalau kita lihat alir mengalir itu kan nggak bisa dibagi, ya. Secara kenyataan dia tidak terbagi, tapi bisa dibagi, kan. Secara konsep kita bisa membagi aliran air itu, kan. Sebelah sini, sebelah situ, sebelah situ. 1 senti pertama, senti kedua, dan seterusnya bisa. Nah, secara pikiran, secara konsep bisa dibagi, tapi kenyataannya aliran itu kan tidak terbagi, ya. Anggap aja air itu kontinu, ya. Nah, gerak substansial itu si substansi itu, si johar itu mengalir seperti air itu, ya. Nah, kalau menurut Ibnu Sina gerak itu gimana? Gerak itu karena si potensi itu tetap, si maudhu itu tetap, ya, dia ada nanti generasi dan degenerasi, ya. Jadi penciptaan dan pemusnahan. Fawahdatul madatu, ya. Wa syakhsiyatuha mahfudhatun. Wal wahdatul madiyati atau madiyatu, ya. Madati, ya. Wal wahdatul madati wa syakhsiyatiha mahfudhatun bisuratin ma. Dan kesatuan madah itu dan individuasinya dan partikularitasnya terjaga dengan surah tertentu. Jadi kita itu misalkan kita itu berubah, kan, tapi kita itu terjaga oleh surah tertentu, ya, kan. Diri kita itu mungkin dari kecil menjadi sekarang itu, kan, ya, walaupun kita itu berubah, tapi ada surah ma, ya, kan. Ada semacam surah tertentu yang menjaga kita itu
bahwa kita tetap kita, ya kan. Dari kecil kita itu ya seperti kita gitu kan, walaupun kita berubah setiap saat. Itu surah ma namanya. Jadi kesatuan diri kita itu, kesatuan subjek yang bergerak itu terjaga dengan surah tertentu ya. Surahnya apa entah, kita nggak tahu surah yang menjaga kita itu kayak apa, ya kan. Tapi kita merasakan bahwa kita itu terjaga, dan yang lain-lain juga begitu kan. Yang lain-lain yang menekan gerak substansial itu begitu. Min sural apa itu? Min suaril. Apa ya? Ini dibacanya apa ya? Min suril. Mutabadilati wa surati ma wa in kanat ham ya, mubham wa in kanat mubhamatun ya. Lakin wahdatuha mahfudhatun bi jauharil mufarriq. Wal fa'ilu lil majatil al hafidu al fa'il wal lil majata al hafidu laha. Wal li wahdatiha wa syakhsiyatuha bi suratin ma. Dan terjaga meskipun surat tersebut mubham, ya kan, bahwa wa in kanat mubhamat wa in kanat mubhamatun ya. Sekalipun surah tadi itu mubham itu samar. Jadi yang menjaga kita itu tetap seperti kita itu kan mubham. Jadi kita nggak tahu persis kayak apa Allah menjaga kita itu supaya tidak kemana-mana ya, supaya definisi bahwa kita itu tetap kita itu tidak kemana-mana. Dan kesatuan si yang subjek yang bergerak tadi itu terjaga ya, dijaga oleh jauharin, suatu jauhar yang mufarrik, suatu substansi yang terpisah, yaitu yang fa'il tadi. Jadi gampangnya bahwa diri kita tuh dijaga oleh Allah supaya tetap eksis dan bisa bergerak. Dan yang menjaga itu disebut apa? Johar mufarrik itu ya, yaitu ya Allah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kerjanya banyak ya. Jadi menjaga kita supaya tidak berkeping-keping, ya kan, tapi tetap bisa menerima surah-surah baru. Dia adalah fa'il, pelaku ya. Jadi ini adalah apa? Subjek atau apa? Muharrik bagi apa? Madah tadi itu ya. Dan menjaganya dan menjaga kesatuannya ya. Dan partikularitasnya. Jadi kita tetap partikular bahwa kita tetap kita, ya kan, dengan surah tertentu. Jadi ini konsekuensi dari apa? Gerak apa? Substansial. Ya kalau tidak bergerak kan gampang substansi itu ya, dia tetap tidak butuh dijaga kan, karena dia tetap. Nah, cuma dia mempunyai masalah bagaimana tetap itu bergerak ya. Fasuratin ma syarikatul illah lil madah. Dan surah ma tadi itu adalah merupakan partner bagi apa? Illah tadi itu ya, illah fa'iliyah tadi itu. Jadi kasarnya surah ma tadi itu, surah yang mubham tadi itu merupakan partner bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita ya. Jadi Allah menjaga kita melalui surah ma tadi.
surah yang kita nggak tahu persis kayak apa. Wal madatul mutahajjatu biha, dan madah itu bergerak melaluinya, waya maudhu'ul harokah, dan madah yang mutasilah yang bergerak tadi itu merupakan maudhu' dari harokah. Ini pendapat Mullah Hadi Sabzawari dalam syarah Mandumah yang dikutip. Dan madah itu mutasilah, jadi artinya madah mutasilah tadi mutahasilah itu artinya jelas ya, lawan dari mubham. Dari yang menjaga itu mubham, tapi yang bergerak itu jelas ya kan, kita. Misalkan anggap kita. Jadi kita itu kan kita dengan mudah mendefinisikan kita sendiri ya kan. Yaitu karena dijaga oleh suatu surah yang mubham tadi itu. Nah, dan ini adalah merupakan jadi kita itu yang individuasi kita yang jelas itu merupakan maudhu' dari harokah jauhariyah. Jadi dengan demikian kita itu lebih menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa mencipta itu enggak semudah yang kita kita ya mungkin tidak semudah yang dipahami, yang kita pahami atau yang orang awam pahami ya. Mencipta dan menjaga itu. Jadi setiap saat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, surah kita. Dengan surah ma yang kita sendiri nggak tahu kayak apa. Dan Allah menjaga itu semua ya. Wa hadza kama annal qailina bil kauni wal fasad annafina lil harakatil jariyah. Dan inilah yang dikatakan oleh berikut inilah yang wahada kama ya. Ini yang serupa dengan al-qailina, ini agak serupa dengan orang-orang yang berpendapat al-kauni wal fasad ya. Fasad itu kalau dalam bahasa modern fasad itu korupsi ya. Kalau Al-Quran itu kalau Departemen Agama biasanya diterjemahkan kerusakan ya. Dan di sini pengertiannya al-kauni wal fasad itu berpendapat bahwa gerak itu terjadi karena kaun wal fasad, generasi dan degenerasi ya. Diciptakan dan dihancurkan. Jadi ada penciptaan dan penghancuran secara terus-menerus kalau subjek itu bergerak ya. Yang mereka itu menafikan harokah jawariyah. Jadi yang menafikan orang-orang yang berpendapat bahwa gerak itu terjadi secara generasi dan generasi, yaitu yang berpendapat tidak ada harokah jawariyah, mereka berkata qalu anna fa'ilah al-madati wa suratun mahfudatun wahdatuha bijauharil muharik wa yaf'aluha wa yaf'alul madatu bil wasatatiha wa yaf'iluha. Dan mereka ini bacanya apa ya, wa yaf'aluha ya, wa yaf'alu madatu bi suratil ya.
nanti dibaca lagi. Dan mereka mengatakan bahwa fa'il mad al-akhir yang serupa itu, jadi mengenai hal ini nih sama ya, bahwa ada fa'il yang menjaga kesatuannya ya, dengan juhar, yaitu menjaga, yaitu juhar mufarik. Jadi dalam generasi dan degenerasi itu ada sesuatu yang tetap terjaga ya. Yang itu dilakukan oleh fa'il mufarik. Dan juga perlu surah ma itu ya, suatu surah yang si fa'il itu menjaga surah tadi dengan menjaga madah tadi dengan dia ya. Wa suratan ma syarikatun illa binisbati ilal madati hafilatun li tahassuliha wa wahdatiha. Sama yang mengenai hal ini sama ya. Baik yang berpendapat tadi itu adanya harokat jariyah maupun yang tidak berpendapat demikian, bahwa perlu fa'il yang menjaga yang memberikan surah ma dan menjaga dengan surah ma itu si fa'il tadi menjaga madah ya, supaya individuasinya itu tetap terjaga. Watahqiqu, dan ini hasil renungan dari Alamah ya. Watahqiq itu artinya setelah analisis mendalam, setelah penelitian. Annal hajatal harokati ila maudu'i sabitun baqun madamatil harokah. Jadi Alamah juga berpendapat bahwa dalam harokah jariyah, bahwa harokah jariyah itu perlu maudhu yang sabit ya, perlu subjek yang tetap, yang tetap ada ya, bakun yang kekal selama harokah, selama ada gerak. Baik, ingat ajli antan falu bihi wahdatul harokah. Dan jika tujuannya adalah untuk menjaga harokah, wala tan salim bituril inqisam alaiha wa adamil ijtima'i ajaiha fil wujud fattasilul harokah fi nafsiha wa qanul inqisami wa wahmiyan ya, ghairal faqi kafun fi dzalik. Bahwa kebutuhan gerak akan suatu maudhu yang tetap ya, jadi gerak perlu maudhu yang tetap selama gerak berlangsung ya. Dan jika tujuannya adalah menjaga kesatuan agar harokah ini tidak terputus oleh munculnya pembagian ya. Jadi harokah tadi kan sayal ya, sayal itu bisa dibagi, tapi kenyataannya dia tidak terbagi kan. Seperti aliran air itu bisa kita bagi dalam benak, tapi kenyataannya aliran itu berlangsung secara kontinu. Maka
fatasirul haraka fi nafsiha wa qanul inqisami wahmiyan ghairu fakki. Maka tidak masalah karena kesambungan itu pembagian itu adalah wahmi ya. Ghairu fakkin, bukan benar-benar dibagi ya. Wahmi bagi makafin bidzalik, itu sudah cukup untuk itu. Jadi karena pembagian masafah atau pembagian jadi masafahnya itu adalah itunya sendiri ya, zatnya sendiri. Jadi yang bergerak itu sendiri. Jadi dia sayal, dan sayal itu kan memang tidak terbagi. Dan kalau kita bayangkan dia itu terbagi, maka itu adalah dalam bayangan kita sendiri ya, dalam benak kita sendiri, tidak dalam kenyataan. Itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi bahwa maudhu itu tetap ada ya, tetap begitu. Si yang bergerak tadi tetap sabit ya kan. Jadi tidak bergerak, tidak hancur, tidak berubah karena dia saya. Karena pembagiannya wahmi, jadi tidak harus generasi dan degenerasi tadi itu. Ini sudah cukup. Akan tetapi kalau kebutuhannya itu cuma untuk itu ya, untuk menjaga individuasi. Wa in kanat li ajli annaha ma'nan yahtaju ilal amril mawjudi li nafsihi. Namun jika kebutuhannya itulah karena gerak adalah suatu makna yang atributif, kayaknya sampai di sini dulu ya, ini sudah sampai. Mungkin kita teruskan minggu depan insyaallah. Ya, kita ada komen. Tadi tuh pembagian yang wahminya buat apa? Jadi kita ini kan atau air lah ya, air itu bergerak, mengalir. Kalau geraknya itu kan bukan air ya. Contohnya langsung aja bahwa kita ini bergerak dari kecil menjadi dewasa. Itu kan sayal, kontinu ya kan. Dan dia harus terjaga bahwa kita itu tetap kita, dari kecil sampai besar ini tetap kita, tetap kamilah misalkan kan, nggak berubah. Itu kan harus dijaga. Dijaga oleh surah yang disebut suratun ma tadi itu. Nah, jadi dalam gerak itu ada kebutuhan si gerak supaya bisa berlangsung, bahwa si kamila itu tetap kamila, sehingga gerak yang disebut gerak pendewasaan itu bisa diterapkan, bisa ada. Kalau kamilanya hilang, hancur di tengah jalan, maka gerak itu tidak terjadi ya, ada kebutuhan itu. Nah sebetulnya kan bahwa itu kan sudah sayal, sudah memang begitu ya kan sudah berkesinambungan kan, bahwa yang namanya kamila itu tetap berkesinambungan dari kecil sampai sekarang. Jadi kesinambungan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa gerak itu terjadi
secara substansial, bahwa kamilah itu bergerak secara substansial dari kecil menjadi dewasa. Kan begitu. Nah, tapi kan sebetulnya gerak dari kecil menjadi dewasa itu kan bisa dibagi-bagi. Tapi pembagiannya itu ilusif, tidak benar-benar membagi kan. Kan kita tidak, umur kita itu kan tidak terpotong-potong kan. Kita berhenti terus besok melanjutkan lagi kan, nggak gitu. Nyatanya waktu itu kan sayal ya. Jadi proses pendewasaan itu kan sayal. Tidak dibagi-bagi. Nah, cuma kan untuk memudahkan kan kita membagi-baginya. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa apa, atau tahun sekian. Ternyata kan itu sayal. Nah, pembagian itu wahmi. Jadi pembagian dari kecil, terus kanak-kanak, dewasa, remaja dan seterusnya, itu pembagian wahmi sebetulnya. Nah, karena pembagian itu wahmi, jadi itu tidak real pembagian itu. Nah, itu sudah cukup menjadi alasan kalau kebutuhannya itu bahwa gerak itu membutuhkan subjek yang tetap, kan pembagian tadi cuma wahmi, jadi ya selesai kan. Jadi sudah cukup untuk mengatakan bahwa gerak substansial membutuhkan subjek yang tetap itu terkonfirmasi. Apa yang diminta sudah terbukti ya, GED sudah gitu. Itu poin pertama. Poinnya begitu. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang tadi surahma itu yang kata Papa tadi sebagai Allah sebagai pencipta. Iya, Allah pencipta kan. Ini bukan pencipta dulu ya. Allah menjaga kita supaya kita tidak hancur kan, tidak tercerai-berai individuasi kita. Ya. Nah, itu dengan surahma, dengan suatu surah yang kita nggak tahu, mubham. Kalau nggak dijaga, ya kita tercerai-berai, jadi seperti aliran air yang pipanya pecah. Jadi aliran air itu dijaga oleh suatu pipa. Nah, pipa itu surahma kalau dalam aliran air. Dan kita ini sebenarnya dijaga oleh surahma ini yang kita nggak tahu pipa yang menjaga kita itu kayak apa, sehingga gerak kita itu bisa berlangsung ya. Nah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau oleh fa'il tadi itu, fa'il mufarik ya, dengan johar mufarik. Di sini sebutnya johar mufarik ya. Jadi kita ini pelan-pelan dituntun untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tidak secara langsung itu disebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di bab 12. Ini bukan bab 12. Bukan, ini masih bab 10. Bab 12 apa ya? Bab 11 itu tentang wujud mutlak ya, Allah Subhanahu wa taala. Wajibul wujud, tentang wajibul wujud, bukan wujud mutlak ya, disebutnya di bab 12. Nanti bab 11 itu tentang alim dan maklum ya, tentang ilmu dan yang berilmu. Ini bab pasal 10 ini masih ada beberapa marhalah 10 ini masih ada beberapa, masih 2 lagi kalau nggak salah, 2 pasal lagi. Ya begitu. Pak, nanti kalau udah selesai semua babnya, bab 10 beres, nanti recap semua pasalnya. Iya, insyaallah. Ya, setuju Mbak juga. Iya, baik, ada lagi. Baik, kalau enggak kita tutup dengan
Alhamdulillah, dan selawat dan al-fatihah yang palingnya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci dan yang sudah membawa kita ke jalan yang insya Allah jelas ya. Kita tinggal mengikuti, dan juga para ulama yang sudah menerangkan jalan ini kepada kita semua, menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita semua, dan kepada orang-orang tua kita yang menjadi wasilah untuk wujud kita semua, dan para syuhada, khususnya syuhada Palestina, dan semoga Allah memenangkan para pejuang dan menghancurkan Zionis dan Amerika dan para pendukungnya ya. Alhamdulillah wa bihamdillah. Kita mulai alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah ma salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Paham.